Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Om Bobi Satrio. Hari ini saya berada di ruangan operator Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Pontianak. Jadi konten hari ini tentang pengukuran TV digital yang masa akhirnya akan berakhir pada tanggal 2 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Om Bobi Satrio, bertemu dengan saya Iqbal Mawaldi di channel YouTube Om Bobi Satrio. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang TV digital. Seperti yang kita ketahui, di sini ada program dari Kementerian Kominfo, ASO atau disingkatan dari Analog Switch Off. Jadi di mana TV analog itu sudah tidak akan tayang lagi, tidak akan bersiaran lagi. Jadi semua TV analog itu berganti menjadi TV digital. Nah, itu tanggalnya setelah 2 November 2022 seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit kenapa sih kok dari analog yang sudah lama bertahun-tahun ini kok tiba-tiba diganti menjadi digital. Nah, inti dari perubahan itu adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan dari penggunaan spektrum frekuensi radio. Karena dari penggunaan ini yang tadi awalnya siaran satu TV digital itu satu kanal untuk satu siaran, tapi di sini satu kanal bisa sampai 13 siaran seperti itu. Oke, di sini langsung saja di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Pontianak ini kami bertugas ya untuk mengukur parameter dari pemancar MUX dan juga parameter frekuensinya. Nah, untuk mengukur karakteristik dari pengukuran frekuensi kita menggunakan SPA, di sini Agilent N9340B Handheld Spectrum Analyzer, dan untuk parameter MUX-nya kita menggunakan di sini RS DVB T2 seperti itu, EFL 340 seperti itu. Oke. Nah, pertama-tama kita mengukur karakteristik dari frekuensinya. Nah, di sini yang ingin kita ukur adalah frekuensi dari TVRI Kalimantan Barat seperti itu. Nah, untuk penggunaan frekuensinya dia ada di frekuensi 562 MHz. Ini menggunakan frekuensi 562 MHz. Nah, apa aja sih yang diukur dari frekuensi itu? Nah, di sini kita mengukur frekuensi yang dipancarkannya adalah bandwidth. Nah, di sini kita menggunakan pengukuran occupied bandwidth, di mana dia langsung mengkalkulasikan dari kanal ini atau frekuensi ini. Nah, kita lihat dia frekuensinya 562 MHz dengan occupied bandwidth 8,611 seperti itu. Oke, dan setelah itu kita mengukur channel power. Nah, khusus untuk sinyal yang digital kita tidak bisa langsung mengukur sinyal langsung begitu saja. Nah, tapi kita harus menggunakan kanal power seperti itu. Oke, channel power tadi kita inputkan 8,3 ya. Nah, untuk channel power dari frekuensi TVRI ini kita bisa lihat channel power. Nah, minus 61, kira-kira rata-ratanya 70 lah, 70 dBm seperti itu. Nah, ini untuk mengukur karakteristik dari frekuensinya. Nah, menggunakan dengan alat ini kita ingin mengukur dari frekuensi tersebut apa sih isinya seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini konten siaran yang dipancarkan dari MUX TVRI Kalimantan Barat seperti itu. Oke, nah ini satu kanal, dia memancar di kanal 32. Tadi saya sampaikan satu kanal itu dia bisa sampai 13 siaran. Nah, tapi di sini untuk TVRI Kalimantan Barat dia ada 6 service atau 6 layanan siaran seperti itu. Nah, isinya ada apa aja sih? Nah, TVRI Nasional, TVRI Kalimantan Barat, TVRI World, TVRI Sport,
RTV HD dan juga Net TV. Nah, jadi ada total 6 siaran seperti itu. Nah, karakteristik atau parameter yang kita lihat di sini yaitu kita masuk ke menu DVB T2 Advanced Info. Kita ingin melihat info dari pemancar MUX-nya. Nah, dari ini berdasarkan PM nomor 6 tahun 2019 tentang TV digital itu ada 5 parameter yang harus kita lihat, kita ukur di sini. Nah, ini ada konstelasi atau modulasinya. Nah, ini dia menggunakan 64 QAM dan juga di sini ada quad rate-nya 1/2. Nah, ada guard interval 1/32, pilot pattern PP4 dan juga FFT 32K seperti itu. Nah, dari 5 ini pengaruhnya apa sih? Nah, dari 5 ini dia akan menghasilkan payload atau total dari bitrate yang dihasilkan seperti itu. Nah, di peraturannya itu dia harus mencapai minimal sampai 30 Mbps seperti itu. 33 Mbps. Nah, dari total bitrate itu 33 Mbps dibagi menjadi beberapa siaran. Nah, ada yang siarannya HD, SD. Nah, kalau untuk HD itu dia maksimumnya 6 Mbps. Kalau misalkan SD itu maksimumnya 2,5 Mbps. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat kualitas dari program siarannya, kita bisa melihat nanti dikat ya Pak, sambil menunggu. Nah, ini untuk siaran dari TVRI nasional. Nah, kita bisa melihat di sini kualitasnya 1920 kali 1080i. Nah, ini masuk ke siaran yang HD seperti itu. Nah, lanjut ke siaran selanjutnya TVRI Kalbar. Ya, dia masih mengkalkulasi. Nah, ini masih termasuk HD juga. TVRI World juga. Nah, ini masih HD juga. Nah, ini TVRI Sport, dia kualitasnya juga masih HD. RTV. Nah, ini masih HD. Dan untuk Net TV, nah di sini 720 kali 576. Nah, ini juga masih termasuk HD seperti itu. Jadi dari 6 siaran itu dia semuanya HD seperti itu. Oke. Jika melihat dari spektrumnya, nah ini spektrum dari TV digital. Dia langsung satu kotak seperti ini. Dia bentuknya langsung sinyal digital. Nah, perbedaannya kalau misalkan dia TV analog, nah dia itu ada untuk frekuensi videonya, ada untuk colornya, dan juga ada audionya. Jadi ada seperti 3 bagian lah, 3 puncak seperti itu, atau hanya 2 puncak saja biasanya, video dan audio seperti itu. Nah, tapi untuk digital ini dia langsung satu kanal, satu kotak seperti ini, dan dia bandwidthnya 8 mega seperti itu. Ini spannya 10 mega seperti itu. Siapa? Ini yang satu channel ya? Satu channel. Nah, itu satu kanal ini terisi berapa siaran? Ya, berapa siaran? Kita bisa melihat di sini, Pak. Nah, nanti dia akan mencoba tuning. Nah, dia sedang mencari servis, melihat ada berapa siaran. Nah, dia di sini ada 6 servis. Ada 6 siaran seperti itu. Jika ingin melihat tampilannya, nah, dia sedang mencari servisnya. Nah, ini ada 6 siaran tadi. Ya, itu kalau kita lihat dari datanya. Kalau kita lihat dari gambar spektrumnya tadi? Tidak bisa. Dia tidak bisa ya? Satu spektrum digital gitu, Pak. Jadi dia mau isinya ada 13 siaran, 10 siaran, atau hanya 3, dia untuk sinyal digitalnya tetap seperti tadi, Pak. Tetap seperti ini. Oh, tetap seperti itu. Itu ada di tengah itu apa tuh? Apa, Pak? Ini marker, Pak. Marker senternya? Marker center. Ini di kanal 32 atau dengan frekuensi 562 MHz. Oh ya, jadi kita kelihatan kalau di kanal yang lain, iya, Pak. Kelihatan di center carrier-nya di tengah-tengah itu ya? Iya, Pak. Kelihatan channelnya sama frekuensinya ya? Siap, betul, Pak. Oke,
Dari hasil pengukuran parameter teknisnya, kita mendapatkan ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, contoh di sini guard interval. Nah, berdasarkan PM nomor 6 tahun 2019, guard interval itu nilainya seharusnya 1/16. Dan juga quote rate-nya itu dia nilainya 4/5. Nah, ini sudah benar 64 km. Dan FFT-nya ini 32K extended seharusnya. Nah, karena ada perbedaan antara 32K saja dengan 32K extended seperti itu. Untuk pilot pattern-nya dia sudah benar 4 PP4. Nah, dari pengukuran ini mungkin bisa saja mempengaruhi dari total bitrate yang dihasilkan seperti itu. Apakah nanti perhitungannya nanti ada kalkulatornya apakah mencapai dengan minimumnya itu harus 33 Mbps seperti itu. Kalau misalkan tidak, nanti mungkin bisa disampaikan ke pihak yang penyelenggara MUX terkait yang melanggar seperti itu. Nah, di sini ada beberapa parameter lain yang mungkin bisa disampaikan, yaitu adalah nilai dari FFT dan juga guard interval. Nah, pengaruh dari FFT dan guard interval ini nanti dia ke ada namanya SFN dan MFN. Nah, SFN itu single frequency network. Kalau MFN itu dia multi frequency network. Nah, jadi single frequency network itu satu frekuensi yang digunakan, satu frekuensi, tapi pemancarnya itu ada dua. Contohnya untuk di wilayah Kalimantan Barat ini kan dia ada wilayah layanan itu ada 10. Nah, untuk wilayah Kalimantan Barat 1 itu mencakup Kota Pontianak, Kuburaya, dan juga Mempawah. Nah, misalkan di wilayah Kalimantan Barat 1 ini TVRI ada 2 pemancar dan menggunakan frekuensi yang sama. Nah, SFN. Nah, nilai FFT dan guard interval ini harus sesuai gitu. Karena terkait nanti jarak dan juga perhitungan payloadnya seperti itu. Dan juga harmonisa dari bukan harmonisa sih, penggunaan frekuensi yang sama secara bersamaan. Nah, itu hitungannya harus pas. Karena kalau misalkan hitungannya tidak pas, nanti dengan penggunaan frekuensi yang sama dia malah jatuhnya itu interference seperti itu, malah saking melemahkan. Nah, ini yang kita lihat dari penggunaan kanal frekuensinya juga ya, dia masih menggunakan kanal transisi seperti itu. Jadi masih belum menggunakan frekuensi sesuai ISR-nya seperti itu. Jadi nanti harapannya setelah tanggal 2 November 2022 ini penyelenggara MUX yang masih menggunakan kanal transisi, nah itu harus segera menyesuaikan memancar sesuai dengan izinnya seperti itu. Karena harus menggunakan kanal yang telah ditetapkan seperti itu. Jadi pelanggaran apakah yang dilakukan oleh stasiun penyelenggara MUX yang dimonitor oleh Balmon Pontianak? Oke, jadi berdasarkan pengukuran ini yang melanggar, kita lihat tadi nilai quote rate-nya 1/2, di mana nilai quote rate-nya ini seharusnya 4/5, tapi di sini masih 1/2. Dan untuk guard intervalnya juga untuk TVRI ini parameternya masih menggunakan 1/32, di mana seharusnya guard intervalnya itu 1/16 seperti itu. Dan juga FFT-nya ini dia 32K extended seharusnya seperti itu. Ini hanya 32K saja seperti itu. Jadi yang kita nilai itu oleh Balmon adalah tentang parameter teknis. Iya, betul. Jadi pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh penyelenggara MUX biasanya itu? Nah, biasanya ya tadi ya Pak, masih menggunakan kanal transisi, frekuensi belum sesuai ISR, dan juga parameter ini Pak. Oh, parameternya ya. Parameter ini. Khawatir dari penggunaan parameter yang tidak sesuai ini, dia mengakibatkan maksimum bitrate yang dihasilkan dari pemancar MUX itu tidak maksimal takutnya. Oh, tidak maksimal. Itu. Jadi kalau ada dari itu kan dibilangin tadi satu channel itu bisa ada berapa siarannya? Iya, betul Pak. Jadi kalau itu ada gangguan nggak tuh? Oh, tidak ada sih Pak. Nah, itu masih. Itu beda sama analog ya? Beda. Nah, kalau misalkan untuk kita pengukuran analog itu kan masih ada harmonisa, terus ada spurious, dan juga pergeseran frekuensi dan sebagainya lah. Dan juga kemungkinan akan terganggu. Nah, kalau analog ini kan kalau misalkan dia terganggu itu mungkin gambarnya menjadi semut-semut atau ada suara masuk dan lain sebagainya. Nah, beda dengan digital ini, kalau misalkan dia terganggu, dia benar-benar blank gitu. Jadi bukan semut-semut lagi, gambarnya tetap jernih. Jadi kalau gangguannya dikibatkan dari apa tuh? Ada gangguan dari TV digital tuh. Apakah tidak ada gangguan dari penyelenggara MUX yang lain? Karena ini kan satu kanal tuh ada 9 TV siaran ya situ ya. Siap. Jadi, itu gangguannya gimana tuh? Nah, jadi satu penyelenggara MUX ini
bisa masuk beberapa siaran seperti itu. Nah itu sebenarnya bagaimana setting ke perangkat MUX sih, nanti ada konfigurasi dari penyelenggara MUX-nya. Nah dia ingin memasang di MUX itu, dia ingin memancar HD atau SD, nah itu tergantung dari kesepakatan dua pihak gitu Pak. Dan untuk gangguannya sih tadi ya, kalau misalkan TV digital itu kalau misalkan terganggu dia langsung blank aja kayak gitu Pak. Jadi kalau ada yang menggunakan frekuensi lain yang menggunakan frekuensi TVRI ini masuk ke frekuensi ini, dia akan mungkin gambarnya langsung blank, hilang gitu. Jadi masyarakat tidak bisa menyaksikan televisinya seperti itu Pak. Jadi tetap Balmon Pontianak itu mengawasi tentang persyaratan ketentuan teknisnya ya. Iya betul. Tapi kalau memang ketentuan teknisnya tidak sesuai dengan data speknya, maka Balmon kan mengeluarkan surat surat apa itu namanya? Peringatan aja ya. Oke, siap. Oke, jadi kami menyampaikan kepada masyarakat tanggal 2 November kita akan beralih ke TV digital. Oke. Jadi katanya tadi Iqbal bilang tuh ada kanal transisi ya? Iya betul Pak. Itu kanal transisi tanggal 2 udah nggak bisa dipakai lagi kan? Udah nggak bisa Pak. Dia harus sesuai dengan ISR-nya seperti itu Pak. Iya. Nah sekalian mau menambahkan nih untuk warga masyarakat Kalimantan Barat atau para pemirsa. Nah di sini ada aplikasi namanya Sinyal TV Digital. Nah ini bisa dilihat aja, bisa di-download juga di Play Store. Nah ini aplikasi resmi dari kementerian. Nah di sini menurut saya aplikasi yang sangat bagus sekali, di mana untuk memberikan wawasan kepada masyarakat ya terkait sinyal TV digital. Nah ini bisa kita lihat, ini lokasi kita berada sekarang di Kalimantan Barat. Nah ini radius kira-kira pemancar dari MUX itu seperti itu. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa lihat ya di daerah kita itu ada nggak TV digital ya? Betul. Nah untuk di Kalimantan Barat ini ada 3 penyelenggara MUX. Ada TVRI, Trans, dan juga Indosiar seperti itu. Nah ini bisa dilihat juga channelnya, frekuensinya juga seperti itu. Oke, nah di aplikasi Sinyal TV Digital ini juga kita bisa melihat kanal atau layanan siaran yang diberikan dari MUX tadi seperti itu. Nah ini bisa kita lihat siaran-siaran TV digital itu sudah masuk apa aja sih. Nah ini TVRI Nasional, TVRI Kalimantan Barat, Net TV, Ruai TV, Trans TV. Nah ini total ada 23 siaran seperti itu yang ada di wilayah Kalimantan Barat 1 seperti itu. Nah ini berlaku juga untuk di daerah kita yang lainnya seperti itu. Tidak hanya di Kalimantan Barat saja, tapi untuk satu Indonesia seperti itu. Misalkan kita ingin melihat daerah TVRI Cirebon, nah nanti kita bisa melihat juga dia ada apa saja di sana seperti itu. Oke, nah ini gratis, bisa di-download aja di Play Store, namanya Sinyal TV Digital. Nah, aplikasinya Sinyal TV Digital. Ya, itu bisa di-download secara gratis di Play Store seperti itu. Baik, sahabat Om Bobi Satrio, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana tentang TV digital di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat untuk beralih dari analog dan digital, dan juga khususnya kepada penyelenggara atau pensiaran TV analog segera beralih ke digital, dan khususnya untuk penyelenggara MUX. Di sini kami Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio akan tetap terus mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan juga mengukur bagaimana parameter teknis yang dipancarkan, apakah dia sesuai atau tidak. Oke sahabat Om Bobi Satrio, demikianlah tadi saya bersama dengan Iqbal Mawaldi membahas tentang TV digital, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kreatif dari Om Bobi Satrio tentang penggunaan frekuensi radio dan pengguna frekuensi di seluruh Indonesia. Saya Om Bobi Satrio. Saya Iqbal Mawaldi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.